Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin. Pada pertemuan kali ini kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung di ruang kelas dikarenakan pembelajaran masih dilakukan secara daring. Tapi hal tersebut jangan sampai membuat teman-teman menurunkan semangat belajarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua materi sekaligus. Yang pertama mengenai sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia, dan yang kedua adalah anak berkebutuhan khusus tunanetra. Sebelum kita membahas materi, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa, membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke materi awal atau yang pertama, yaitu mengenai sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sejarah pendidikan khusus sendiri dimulai sekitar tahun 1700 sampai tahun 1800-an. Amerika sebagai pionir utamanya, mereka mulai mendirikan lembaga-lembaga residensi yang didirikan untuk mengajar penyandang cacat. Jadi dapat dikatakan bahwa Amerika itu pelopor pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan khusus tumbuh dari suatu kesadaran awal bahwa beberapa anak membutuhkan sejenis pendidikan yang berbeda dari pendidikan biasa agar dapat mencapai potensi mereka. Anak yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki kelainan atau kecacatan baik secara fisik maupun mental. Pengenalan pendidikan berkebutuhan khusus yang secara perlahan-lahan telah merangsang terciptanya perkembangan yang begitu besar di berbagai penjuru dunia. Organisasi dan kelompok-kelompok pendukung mulai didirikan dan memberikan kekuatan munculnya layanan-layanan pendidikan khusus. Di Indonesia sendiri, pendidikan itu mulai ada pada masa penjajahan Belanda. Mereka memperkenalkan sistem persekolahan dengan orientasi barat. Dan pada tahun 1927 mereka mendirikan lembaga pendidikan anak tunanetra dan tunagrahita. Hal tersebut menandai awalnya perkembangan pendidikan anak luar biasa di Indonesia. 3 tahun berselang, atau tepatnya pada tahun 1930, mereka kembali mendirikan lembaga pendidikan bagi anak tunarungu. Dan ketiga lembaga tersebut terletak di kota Bandung. Setelah masa penjajahan atau setelah masa kemerdekaan, pemerintah RI membuat undang-undang mengenai pendidikan, dan di dalamnya dicantumkan pendidikan anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental. Pendidikan ini disebut pendidikan luar biasa, diberikan kepada anak-anak yang sudah berumur 6 tahun dengan memiliki latar belakangan khusus, dan mereka difasilitasi sekolah untuk mengembangkan potensinya. Sekolah luar biasa ini diharapkan mampu
memberikan hak yang sama kepada mereka yang memiliki latar belakangan dengan menyetarakan hak seperti anak normal pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus sendiri dapat didefinisikan sebagai anak yang secara signifikan bermakna mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, dan juga emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kelainan dalam indera penglihatan atau tunanetra. Yang kedua, kelainan indera pendengaran atau tunarungu. Yang ketiga, kelainan kemampuan berbicara atau tunawicara. Yang selanjutnya, kelainan fungsi anggota tubuh atau tunadaksa. Yang kelima adalah anak yang memiliki kemampuan mental lebih atau bisa disebut supernormal yang dikenal dengan anak berbakat. Yang keenam adalah anak yang memiliki kemampuan mental sangat rendah atau abnormal, dikenal juga sebagai tunagrahita. Dan yang terakhir adalah kelainan dalam aspek sosial atau biasanya disebut sebagai tunalaras. Mengenai sistem pendidikannya, anak berkebutuhan khusus ini memiliki sistem pendidikan tersendiri. Sistem pendidikannya ada 3. Yang pertama yaitu sistem pendidikan segresi, yang kedua sistem pendidikan integrasi, dan yang ketiga adalah pendidikan inklusi. Untuk pendidikan segresi sendiri merupakan sistem pendidikan di mana anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Artinya, lingkungan pendidikan anak normal dan anak berkebutuhan khusus ini dipisah. Sekolahannya ataupun tempatnya itu dipisah. Anak berkebutuhan khusus memiliki tempat sendiri dan juga anak yang normal memiliki tempat sendiri. Yang kedua yaitu sistem pendidikan integrasi. Pendidikan ini memungkinkan anak luar biasa memperoleh kesempatan mengikuti proses pendidikan bersama dengan siswa normal agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Di sekolah integrasi, anak luar biasa dan juga anak normal ini dijadikan dalam satu lingkungan, tapi mereka dipisahkan dalam ruang kelas yang berbeda-beda. Artinya, mereka tetap dapat berinteraksi dalam satu lingkungan, tetapi tidak bisa berinteraksi dalam satu kelas karena mereka dipisahkan. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan inklusi. Sistem pendidikan ini adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama dengan anak yang normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dalam sistem pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dan anak normal ini dijadikan dalam satu ruang kelas. Mereka sama-sama diberi materi yang sama, jadwal yang sama, dan tentunya jam pembelajaran yang sama. Dan dari ketiga sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus ini tentunya diperlukan tenaga pendidik yang sudah ahli dalam menangani anak berkebutuhan khusus, dan juga harus diberi tenaga pendidik lebih dari satu di dalam ruang kelasnya, karena anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini memerlukan arahan yang lebih daripada anak-anak normal pada umumnya. Itulah materi pertama yang dapat kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, atau mengenai anak berkebutuhan khusus tunanetra. Kira-kira apa sih tunanetra itu? Di awal tadi kita sudah singgung di jenis-jenis kelainan tadi, bahwa tunanetra itu merupakan orang yang memiliki gangguan dalam penglihatan. Secara bahasa, dalam KBBI, tunanetra ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama tuna dan yang kedua netra. Tuna sendiri memiliki arti rusak atau cacat,
sedangkan netra memiliki arti mata atau penglihatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tunanetra artinya rusaknya penglihatan. Sedangkan secara istilah, anak berkebutuhan khusus tunanetra adalah anak-anak yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi penglihatan dan secara pedagogis membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajarnya di sekolah. Itulah pengertian dari anak berkebutuhan khusus tunanetra. Lalu apakah kira-kira tunanetra itu sudah ada sebelum mereka lahir atau baru mereka alami setelah kelahiran? Ketunanetraan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini saya akan menjelaskan 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor prenatal, yang kedua faktor neonatal, dan yang ketiga faktor postnatal. Yang pertama yaitu faktor prenatal atau fase sebelum kelahiran. Tahap prenatal yaitu sebelum anak lahir, pada saat masa anak di dalam kandungan dan sudah diketahui mengalami ketunaan. Nah, pada fase ini mungkin saat ibu sudah hamil dan anaknya di dalam kandungan periksa ke dokter, dan saat masih di dalam kandungan sudah divonis oleh dokter bahwa anak ini mengalami ketunaan. Yang kedua adalah neonatal atau saat kelahiran, yaitu periode di mana anak dilahirkan. Beberapa faktornya itu anak dilahirkan sebelum waktunya, lahir dengan bantuan alat, atau posisi bayi yang tidak normal, atau juga bisa karena kelahiran ganda, atau juga bisa karena kesehatan bayi tersebut. Yang terakhir adalah postnatal atau fase setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau anak di masa perkembangan. Nah, itu artinya sebenarnya anak ini lahir secara normal, tapi pada masa-masa perkembangannya entah dia mengalami kecelakaan atau benturan sehingga menyebabkan matanya itu mengalami ketunaan atau buta secara total maupun tidak total. Seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus tunanetra. Di sini ada kognitif, akademik, motorik, fisik, perilaku, dan pribadi sosial. Untuk kognitif, akademik, dan motorik ini tentu saja mengalami perbedaan dengan anak normal, karena anak yang mengalami tunanetra itu mereka dalam pembelajarannya akan cenderung mengalami kelambanan, tidak sama pesatnya dengan anak-anak normal, karena mereka tidak mampu memahami, menelaah, atau membaca sumber-sumber informasi baik dari buku atau lingkungan sekitar mereka. Kalau secara fisik tentu mereka akan mengalami perbedaan dengan anak normal. Mungkin mata mereka mengalami berwarna merah, berair, dan juga juling atau dan lain sebagainya. Secara perilaku, pribadi, dan sosialnya juga mungkin akan berbeda dengan anak normal. Mungkin dalam berbaur, berinteraksi dengan masyarakat akan cenderung sedikit berbeda karena mereka tidak mampu melihat, sehingga mereka cenderung berada di dalam rumah, kekurangan interaksi dengan masyarakat sekitar. Ada juga bahkan yang malu karena ketunaannya tersebut, sehingga mereka tidak mau berinteraksi dengan orang-orang normal lainnya. Selanjutnya yaitu kurikulum anak tunanetra. Kurikulumnya tentu dibedakan dengan anak normal karena jelas pencapaiannya akan berbeda. Untuk yang pertama adalah kemampuan merawat diri sendiri, kemampuan menyesuaikan diri, serta keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, orientasi dan mobilitas.
Orientasi dan mobilitas di sini adalah melatih mereka untuk hidup secara mandiri, misalnya mengetahui ruangan di sekitarnya dengan langkah-langkah. Misalnya kalau dari pintu ruang kelas 5 langkah ke kanan ada kamar mandi, 10 langkah ke kiri ada kantin. Itu untuk membiasakan mereka supaya hidup secara mandiri. Yang ketiga yaitu keterampilan berkomunikasi. Yang keempat bimbingan vokasional dan pendidikan karir. Ini mengenai bakat mereka akan dikembangkan. Teman-teman pasti pernah melihat orang yang tunanetra bisa memainkan gitar, bisa memainkan piano, bahkan itu melebihi anak-anak normal, karena anak-anak normal belum tentu bisa seperti itu, tapi mereka bisa melakukannya. Itu merupakan salah satu hal yang luar biasa, dan itu merupakan salah satu tujuan dari diadakannya pendidikan anak berkebutuhan khusus tunanetra. Dan yang terakhir adalah stimulasi penglihatan atau sensoris. Atau yang selanjutnya adalah tanda-tanda anak mengalami gangguan mata. Yang pertama yaitu sulit dalam membaca atau melakukan sesuatu. Yang kedua, sering mengedipkan mata. Yang ketiga, tidak dapat jelas melihat sesuatu pada jarak. Yang keempat, penglihatannya juling. Yang kelima, mata memerah, bengkak seperti radang dan berair. Yang keenam, mata terasa panas dan gatal. Yang selanjutnya, tidak dapat melihat dengan normal, penglihatannya kabur. Dan yang terakhir adalah sering menggosok-gosokkan mata. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajarannya, mari kita ucapkan 3 kata kunci seperti biasanya, yaitu yang pertama, tolong, terima kasih, dan maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.